Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan sekalian dan juga teman-teman dari Pemas 2021. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada kami dari kelompok Pemas 2019 untuk melakukan sebuah kegiatan seperti intervensi sosial mengenai motivasi belajar pada saat belajar secara daring. Sebelumnya untuk melanjutkan kegiatan kita pada malam ini, kita akan melakukan sesi perkenalan terlebih dahulu nih. Jadi dimulai dari saya, MC, sebagai MC. Nama saya adalah Nafa Pidharma. Saya dari kelas C Penmas Angkatan 2019. Kemudian selanjutnya ada rekan saya, yang pertama ada Asa Fahar. Pada Asa, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asalfa Zaratunisa. Saya juga dari kelas Pendidikan Masyarakat C, Angkatan 2019. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Nah, mungkin selanjutnya nih, boleh perkenalan kepada kakak nih. Kepada Malika, kepada Nabila, Anissa. Siapa yang mulai dua perkenalan? Kepada Malika. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Kakak-kakak juga. Perkenalkan, saya Malika Lana dari Penmas kelas B, 2 angkatan 2021. Dan ada dua teman saya nih, ada Anissa sama Nabila, boleh perkenalan juga. Namanya sama ya? Selamat malam kakak semuanya. Perkenalkan, Anissa Aulia Maya dari Penmas B angkatan 2021. Salam kenal juga Kak. Selamat malam kakak semua. Perkenalkan saya Nabila Faram dari Penmas B angkatan 2021. Terima kasih. Salam kenal juga Kak Nabila. Nah, sebelumnya nih, apa kabar nih semuanya nih? Baik-baik aja atau gimana nih semua kali ini? Apakah baik-baik saja? Baik, Kak. Baik, Kak. Baik. Sendiri baik kan? Nah, gitu, Mak. Ditunggu. Kan nanya. Suka gitu emang. Baik, ditungguin ya? Nih, ditungguin ada yang nanya. Iya. Tapi udah ada pancingan 2 kali kan. Kok nggak nanya gitu. Nah, oke. Makasih banget nih, Chan. Alhamdulillah, MC juga baik-baik aja nih. Karena, sepertinya corona juga mulai hilang. Tapi kita pengen merasakan juga nih. Apalagi dari teman-teman 2021, nih mau tanya nih. Pembelajaran secara daring ini emang dari mulai awal kuliah atau gimana nih? Coba siapa yang bisa jawab mungkin? Kita dari awal, Kak. Dari awal ospek. Awal ospek. Ospek jadi online gitu ya? Iya. Wah, ini nih yang bikin menarik. Dalam pembelajarannya belum pernah sama sekali ke kuliah atau ke kampus itu? Belum, tapi waktu semester 1 kemarin ada dosen pendidikan agama yang maunya ngajar di kampus langsung gitu. Cuma ada beberapa doang. Mereka dari jurusan BK kayaknya itu. Oh, berarti mata kuliah umum ya? Kalau dari kayak tugas-tugas kelompok itu ada yang mengharuskan untuk bareng-bareng nggak gitu, secara luar jaringan gitu? Kalau tugas kelompok udah banyak sih Kak. Tapi kalau kayak UAS sama UTS tuh udah ada yang langsung observasi turun lapangan gitu dari semester 1. Wah, mungkin untuk pembelajarannya aja kali ya, secara online saja nih, kayak bertemu dengan dosen mungkin ya. Perlu kesah dari pembelajaran secara online ini. Nah, pas banget nih pada kelompok kita kali ini, kelompok 4, Pemas C 2019, kita akan melakukan sebuah intervensi sosial mengenai sebuah motivasi melaksanakan pembelajaran secara online. Oke. Mungkin bisa dimulai untuk Kak Dalva. Oke, pada Kak Dalva, silakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya atas kesempatannya Kak Noval. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Jadi di kesempatan ini, di malam ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya atau tips-tipsnya ini meningkatkan motivasi belajar online. Boleh di next, Kasa. Nah, yang sudah seperti kita ketahui ini sebelumnya, kalau sejak
Februari atau Maret 2020 ini kan di Indonesia ini udah mulai ada kasus COVID-19 yang masuk di Indonesia, dan kemudian akhirnya pemerintah ini menetapkan peraturan bahwa kita sebagai pelajar ini untuk belajar di rumah secara daring atau secara online. Yang tadinya niatnya 2 minggu doang, tapi ternyata berjalan selama 2 tahun lebih kita sudah belajar di rumah atau belajar secara daring. Dan selama 2 tahun ini juga udah banyak peraturan yang berubah ya teman-teman. Salah satunya ini ada Mendikbud yang mengatakan bahwa setelah pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh ini akan permanen. Nah, sebenarnya belajar di rumah atau belajar daring ini apa sih? Kita mau bahas dulu ya. Boleh di next ke Asa. Nah, belajar online atau pembelajaran online atau biasa dikenal juga dengan pembelajaran daring dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ini merupakan pembelajaran yang dilakukan menggunakan internet sebagai tempat menyalurkan ilmu pengetahuannya. Nah, bentuk pembelajaran seperti ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa harus bertatap muka. Sistem pembelajaran ini digunakan oleh setiap instansi pendidikan sejak terjadinya pandemi COVID-19 yang menyerang beberapa negara termasuk di Indonesia. Nah, tadi kan udah sempat ditanya juga ya sama Kak Naufal ke teman-teman gimana sih rasanya belajar online semenjak kuliah, apalagi kita belajar cuma lewat Zoom. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, setelah belajar online ini, apakah teman-teman merasa lebih senang atau motivasi belajarnya tuh apakah lebih meningkat atau malah menurun? Boleh dikasih pendapatnya? Siapa yang mau mulai duluan, Wes? Motivasinya jadi semakin menurun sih Kak, jadi malas-malasan belajarnya juga. Baik, kalau di rumah kan, apalagi kalau Zoom-nya tuh di kasur gitu, jadi mager. Jadi gampang ngantuk ya? Iya, terus juga gampang ngantuk. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Yang lainnya teman-teman boleh ada yang mau ngasih pendapat lain? Kurang lebih sama sih Kak, kayak yang Karam bilang, jadi bikin makin males gitu kalau misalkan ini Zoom, apalagi Zoom-nya tuh sampai lama-lama banget gitu, sampai berlarut-larut. Itu jadi bosen. Awalnya masih bisa direspon baik gitu. Tapi lama-lama kan jadi bosen, jadi ntar bisa-bisa di tengah Zoom tiduran atau apa gitu. Gitu sih Kak. Oke. Ya, terima kasih. Ada satu lagi nih yang belum berpendapat, ada yang mau berpendapat lagi? Iya, Nabila Kak. yang belum berpendapat ya? Anissa. Ya, maaf. Iya, kurang lebih sama sih, Kak. Jadi kayak kita kelamaan di kasur bisa jadi ngantuk, terus karena apa namanya, motivasi belajarnya juga kayak lama-lama menurun karena ya itu tadi, jadi kayak udah bosen ngelihat layar laptop gitu, jadi kayak lama-lama matanya sakit, terus udah off cam gitu, terus lama-lama jadi kayak rebahan lah di kasur, jadi lama-lama mager kayak gitu, jadi ter jadi ketiduran gitu sih Kak. Oke, terima kasih teman-teman atas pendapatnya ya. Jadi bisa kita simpulkan dari ketiga teman-teman ini, ternyata menurut kalian bahwa pembelajaran secara online ini ternyata malah lebih membosankan atau menurunkan motivasi belajar kalian karena kalian jadi cenderung lebih mudah ngantuk, mudah bosan, dan jadi mungkin sulit juga ya akhirnya menerima pembelajaran atau materi dari para dosen. Nah, boleh nih langsung aja masuk ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Asa. Oke, baik. Kak Asa, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Dalva. Selanjutnya, aku mau ngejelasin tentang kenapa sih motivasi belajar kita itu bisa menurun ketika melakukan pembelajaran jarak jauh nih. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Oke.
Yang pertama itu karena fasilitas yang kurang memadai. Kondisi pandemi COVID-19 ini kan mengakibatkan proses pembelajaran yang awalnya secara luring atau tatap muka langsung di kelas berubah menjadi secara daring atau tatap maya melalui jaringan internet. Dalam menunjang pembelajaran daring, maka mahasiswa dan dosen harus menggunakan perangkat seperti smartphone, laptop, notebook, dan lainnya, di mana harus disiapkan secara pribadi. Lalu yang kedua ada ketidaksiapan mahasiswa. Ketidaksiapan mahasiswa dengan pembelajaran secara daring membuat mahasiswa yang diharuskan secara superaktif atau student center dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, di mana mahasiswa harus mandiri dalam mencari materi pembelajaran sehingga kebanyakan itu mahasiswa mengeluh akan pembelajaran daring yang membuat mereka merasa terbebani. Oke, yang ketiga, tidak bijak dalam menggunakan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang juga program-program hiburan untuk manusia seperti media sosial dan game. Sebagian mahasiswa ini tuh menggunakan smartphone-nya untuk bermain game kan kebanyakan. Lalu bermain game ini tuh dapat mengganggu waktu belajar mahasiswa. Maka dengan kata lain ini mahasiswa tidak fokus belajar dikarenakan godaan dari program hiburan di dalam perangkat mereka. Lalu yang keempat, ketidaksesuaian dengan jurusan yang dipilih atau salah jurusan ya teman-teman. Pemilihan jurusan seharusnya dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan dengan minat dan keinginannya. Tapi tidak sedikit pula pemilihan jurusan yang dipilih juga oleh orang tua. Nah, ini tuh salah ya teman-teman. Harusnya itu mahasiswa pilih sendiri biar mereka yang menentukan sendiri sesuai minat dan passion-nya. Agar menjalannya itu nggak terbebani. Lalu yang keempat, ada kondisi lingkungan belajar yang kurang kondusif. Karena beberapa mahasiswa ini mengaku juga kondisinya itu tidak mendukung ketika melakukan pembelajaran karena beberapa hal seperti kebisingan dari luar atau di dalam rumahnya sendiri. Hal tersebut mengakibatkan mahasiswa kesulitan untuk berkonsentrasi dalam mengerjakan tugasnya karena faktor dari eksternal yang tidak mendukung dan membuat motivasi siswa untuk belajar jadi berkurang. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Niken atau Kak Ica. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Asa. Selanjutnya aku di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar kita ya di masa pandemi ini. Atau di masa pembelajaran jarak jauh. Bisa di next. Yang pertama ini yaitu menentukan gaya belajar nih teman-teman. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Setiap gaya belajar memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, coba kalian tuh bisa tentukan gaya belajar yang sesuai dengan tipe kalian. Nah, yang pertama ini ada gaya belajarnya itu visual, yaitu berfokus pada penglihatan, perlu melihat hal-hal baru secara visual agar mudah dipahami dan nyaman menggunakan warna-warna, garis, dan bentuk dalam melihat materi yang dipelajari. Karakteristik dari gaya belajar visual sendiri, yang pertama ada rapi dan teratur, yang kedua lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar, yang ketiga lebih suka membaca daripada dibacakan, dan yang terakhir yaitu berbicara dengan tempo agak cepat. Selanjutnya pembaca yang cepat dan tekun, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis, tidak mudah terganggu dengan keramaian, suka menggambar apapun di kertas, tahu apa yang ingin dikatakan, tapi sulit memilih kata-kata. Nah, cara belajar yang tepat untuk visual ini, yang pertama ada belajar dari gambar maupun video belajar yang menarik. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Dan yang terakhir, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Selanjutnya ada gaya belajar auditori, di mana gaya belajar ini mengandalkan pendengaran untuk menerima pengetahuan, mudah menangkap pembicaraan dosen secara baik dan jelas, lebih hafal dari apa yang telah didengar. Karakteristik dari gaya belajar auditori sendiri, yang pertama yaitu lebih mudah mengingat sesuatu daripada yang didengar dan dilihat. Yang kedua, berbicara pada diri sendiri saat belajar, senang mendengarkan.
Yang keempat, mudah terganggu dengan keramaian. Yang kelima, kesulitan dalam tugas ataupun pekerjaan yang melibatkan visual. Yang keenam, pandai menirukan nada ataupun irama suara. Dan yang terakhir, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Oh, ternyata belum terakhir, teman-teman. Masih ada lagi nih. Selanjutnya itu suka berbicara, berdiskusi, atau menjelaskan sesuatu yang panjang, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru, dan yang terakhir kadang sulit dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Nah, cara belajar yang tepat untuk gaya belajar auditori sendiri yaitu dengarkan musik yang disukai. Bisa merekam saat dosen mengajar, lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang selanjutnya, mendengarkan materi yang diajarkan dosen saat di kelas dengan seksama. Dan yang terakhir, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah mengingat maupun mengingat materi. Mengingat dan memahami materi. Yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik, yaitu lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktekkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Nah, karakteristik gaya belajar kinestetik yaitu menyenangi belajar dengan metode praktik, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari, berbicara dengan perlahan, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh, menghafal dengan cara berjalan atau melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Cara belajar yang tepat untuk kinestetik sendiri yaitu saat mendapat materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktikkan. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sederhana menjentikan jari. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari dosen. Dan yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaniken ya teman-teman. Baik, terima kasih Kak Ica. Untuk selanjutnya itu, yang ketiga ada hindari gangguan belajar. Nah, kalian bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Mengatur waktu itu penting antara belajar dan bermain gadget atau bersosial media. Hal ini dapat membantu menghindari hal-hal yang mengganggu waktu belajar. Selain itu, jangan berada di kerumunan ramai ketika menghadiri kelas agar fokus belajar tidak teralihkan. Lalu yang keempat, ada mencari sumber belajar dari berbagai tempat. Nah, kalian bisa mencari sumber belajar ini dimanapun, seperti contohnya di perpustakaan online ataupun sumber online lainnya. Semakin banyak mendapatkan referensi, maka kalian akan semakin banyak pula ilmu yang didapatkan. Hal itu dapat membangkitkan motivasi belajar karena mengetahui banyak hal yang tidak dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, yang kelima, tetap termotivasi. Nah, menanamkan kepada diri sendiri bahwa jangan pernah merasa gagal jika hasil yang didapatkan itu tidak sesuai dengan harapan kalian. Jadi harus merasa bangga dengan apapun hasil yang telah didapatkan kalian. Secara tidak sadar, itu kamu akan memotivasi diri sendiri untuk lebih meningkatkan hasil selama proses belajar berlangsung. Hasil kemajuan yang dapat dicatat untuk menjadi motivasi tetap belajar konsisten supaya lebih meningkat di kemudian harinya. Lalu yang keenam, ada istirahat. Nah, dengan istirahat ini, kalian bisa meningkatkan motivasi belajar kalian dengan baik. Istirahat yang cukup ini menjadi salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar yang tidak hentinya itu juga bikin otak mudah lelah, capek. Nah, maka itu proses belajar juga tidak akan maksimal. Boleh selanjutnya? Mungkin sekian materi dari kami akan dialihkan oleh Noval. Pada Noval dipersilakan. Terima kasih kepada kakak sekalian. Semoga bagaimana teman-teman, semoga materi pada motivasi mengenai pembelajaran ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih